like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel Amian CH pada kesempatan kali ini. Di sini saya sedikit akan membahas nanti untuk PPDB tahun 2021-2022 di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 ya, tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ya Bapak Ibu ya, yang sekolah di negeri ya, untuk tahun 2021-2022. Nah baik, langsung aja, ini ada suratnya ya, surat edaran dari Menteri Pendidikan ya, di permen ya, ini peraturan menteri ya. Nah ini menimbang. Nah, jadi nanti ada banyak sekali, cuman nggak saya bacakan secara keseluruhan ya, untuk poin-poin intinya aja ya. Menimbang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan atau memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, nanti Bapak bisa baca sendiri ya. Nah, sekolah menengah atas, SMA. Nah ini untuk lembar ini tentang lembar keempat ini tentang singkatan-singkatannya ya. Nah ini ya, tata cara penerimaan peserta didik baru. Nah bagian ke-1 penerimaan PPDB ini. PPDB dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Kedua, calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia. Ini dari TK dulu ya. Paling rendah 4 tahun, paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Yang B, paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Nah, selanjutnya di pasal 4, calon peserta didik baru kelas 1 SD harus memenuhi syarat. Yang pertama, usia 7 tahun. Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan PPDB, untuk yang SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 yang berusia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun dulu yang diutamakan. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. B, kesiapan psikis. Jadi yang walaupun 5 tahun 6 bulan paling rendah ya, ternyata dia memiliki kecerdasan dan psikis atau kesiapan psikis, dia bisa. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi harus ada surat psikolognya ya. Yang usianya emang rendah tapi cerdas harus punya surat dari psikolog yang profesional. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud, tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. Jadi bukan dari ini ya,
bukan dari yang direkomendasikan seperti itu ya. Nah, terus untuk yang pasal kelima SMP, calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 2. B. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Harus 15 tahun nih SMP ya. Ya harus lulus kelas 6 SD. Untuk yang SMA di pasal 6, calon peserta didik baru kelas 10 atau SMA SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli berjalan, paling tinggi ya. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lainnya yang sederajat. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Nah, persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1 huruf A dibuktikan dengan akta kelahiran. Ya, harus ada akta kelahirannya ya. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah, kepala desa atau pejabat setempat. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan khusus, penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pasal 8, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, pasal 6 ayat 1 dibuktikan dengan ijazah yang tadi ya, yang SD mau ke SMP harus ada ijazahnya ya. Yang SMP mau ke SMA harus ada ijazahnya dulu, yang ijazah sebelumnya ya. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau pendidikan SMP SMA. Dia membidangi vokasi atau calon peserta didik baru SMK. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia yang dan warga negara asing yang mau sekolah di Indonesia. Nah, bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing, wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia, ijazah, dokumen yang lain bagi yang peserta didik penyandang disabilitas. Nah, bagian ketiga, jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru. PPDB untuk SD, SMP, SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Nah, biasanya menggunakan link portalnya nanti ya, akan saya share setelah nanti ada kebijakan baru lagi ya. Kedua, jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masih satu zonasi atau wilayah. Yang kedua, afirmasi ya. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua, wali atau keluarga yang masih ikut dalam satu keluarga. Yang keempat, prestasi. Afirmasi ini yang punya itu ya, KIP, KIS, seperti itu ya, kartu pelajar yang beasiswa seperti itu ya. Nah, perpindahan tugas orang tua itu misalkan si A dari Riau pindah ke Jakarta. Nah, itu karena perpindahan orang tua, karena tugas dinas atau lain sebagainya. Terus yang prestasi, dia yang mempunyai
prestasi contoh di bidang olahraga, atletik, lari apa itu ya, prestasi-prestasi seperti itu bisa kalian masukkan ke dalam PPDB. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud ya, bagi jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Misalkan contoh seperti ini, kalau SD kan 70% nih. Daya tampung untuk SD itu 32, berarti 32 siswa dalam satu kelas. Ya, contohnya seperti itu. Nah, berarti 70%-nya berarti berapa? Nah, kurang lebih kemungkinan itu ada 25 ya, 25 anak yang zonasi. SMP juga seperti itu. Berarti kalau misalkan 30 orang, separohnya berarti 15. Seperti itu ya. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud ya. Dalam pasal 12 paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah yang punya kartu KIP, KJP apa itu sebagainya ya. PIP. Jalur perpindahan tugas orang tua paling sedikit 5%. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah atau yang lainnya yang berwenang dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ya. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK ya. TK kelas 1 SD ini enggak bisa lewat jalur prestasi ya. Nah, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut: SMK, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia Luar Negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Selanjutnya, domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Dalam hal kartu keluarga, apabila ini diganti dengan surat keterangan domisili, keadaan tertentu sebagai maksud ada bencana alam dan sebagainya ya. Surat keterangan domisili dapat diterbitkan oleh satuan ketua rukun tetangga atau rukun warga RT RW, legalisir, lurah ya, lurah setempat atau pejabat yang berwenang. Nah, pasal 19. Nah, di situ ya, surat sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Jadi boleh satu doang, nggak bisa banyak-banyak. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi misalkan di wilayah A dia bisa mendaftarkan satu kali ya, misalkan pengen ada nih sampai kedua SD yang kedua, dia bisa milih jalur lewat afirmasi atau prestasi seperti itu. Penetapan wilayah zonasi dapat dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah. Nah, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan satu, sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, kapasitas daya tampung ya. Pemda sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang. Nah, ini nanti lihat banyak ya. Jalur afirmasi PPDB melalui jalur afirmasi begini maksud diperuntukkan bagi calon berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas ya, yang punya KTP yang
kartu PIP, KJP apa dan sebagainya itu ya. Terus jalur perpindahan orang tua yang tadi udah diitunya ya, yang tugas luar daerah, bapak ibunya seperti itu ya. PPDB melalui jalur prestasi sama ya tadi ya, nilai rapot, terus bukti prestasi yang lain, misalkan dia menang lomba-lomba, nah itu seperti itu. Pelaksanaan peserta didik baru. Nah, tahapannya pelaksanaan PPDB meliputi pengumuman pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang. Nah, ini pengumuman pendaftaran. Penerimaan peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Ya. Nah, ini mulai pendaftarannya, pelaksanaan ingin masuk pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Seleksi jalur zonasi ya. Nah, ini seleksinya nih, usia ingin masuk kalau SD maksimal 7 tahun ya, minimal ya. Maksimal ya. Minimal untuk usia 5 tahun, 8 bulan dan 6 bulan itu harus ditunjukkan dengan surat keterangan psikologis atau psikolog yang profesional. Nah, ini untuk jalur seleksi SMP SMA juga bisa menggunakan prestasi ya. Nah, ini pengumuman peserta didik baru, pendataan ulang dan pemutahiran data, perpindahan peserta didik. Sekolah melakukan PPDB, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam PPDB melalui laman http://olt.kemdikbud.id. Bila ada yang kurang berkenan ya, di situ ada laporannya. Pembinaan dan pengawasan. Oke ya, pada intinya seperti ini. Untuk penerimaan peserta didik baru untuk mulai TK, SD, SMP, SMA hampir mirip sama seperti tahun 2020-2021 ya, mulai dari umur, terus jarak sekolah, terus mulai dari jalur prestasi, afirmasi, nah seperti itu ya, masih hampir sama kurang lebihnya. Nah, mungkin di yonasi itu ya, di nilai-nilai seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan untuk PPDB tahun 2021-2022 ini bisa berjalan dengan lancar dan diterima di sekolah yang dituju. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.